Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang muslim melakukan sebuah amalan karena didasari oleh sebuah hadis yang tidak valid dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian meyakininya sebagai bagian dari ibadah, padahal itu sebenarnya bukan ibadah. Sebaliknya itu sesuatu yang dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah praktek yang terjadi pada sebagian orang, yaitu banyak tidur. Ada sebagian orang yang punya anggapan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan anggapan ini didasari oleh sebuah hadis yang disebutkan dalam Syu'abul Iman. Hadis itu mengatakan, naumus sa'imi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih, doanya itu mustajab, dan amalnya dilipat gandakan. Memang tidak semua redaksi ini secara makna keliru. Ada sebagian yang benar, seperti amal yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagian depan dari hadis ini, yaitu pernyataan naumus sa'imi ibadah, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Baihaqi sendiri, beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bagi kita yang barangkali belum terbiasa dengan penilaian hadis, kita menerima pernyataan para ulama ahli hadis yang dengan tegas mengatakan ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur bagian dari sifat pemalas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, sifat orang munafik adalah pemalas. Sebagaimana Allah nyatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau salat, kata Allah Ta'ala, qamu kusala, dia lakukan salat itu dengan malas-malasan. Artinya di antara sifat orang munafik adalah pemalas. Dan tidur itu, terlalu banyak tidur, turunan dari malas. Karena itu bagian dari doa Nabi SAW, beliau memohon kepada Allah agar dilindungi dari sifat malas. Sebagaimana yang diucapkan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kondisi tidak mampu dan sifat malas. Dan para ulama termasuk di antara jajaran manusia yang benci dengan tidur. Bahkan jarang di antara mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk istirahat malam. Imam Malik bin Anas
itu punya kebiasaan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Artinya kalau sholat subuh beliau laksanakan dengan wudhu sholat isya, berarti beliau tidak tidur. Karena tidur termasuk di antara pembatal wudhu. Sehingga selesai sholat isya, beliau berkegiatan entah berzikir, membaca Al-Quran, atau aktivitas ibadah yang lainnya. Dan sepanjang itu beliau tidak ke toilet. Sampai subuh, beliau laksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dan beberapa ulama juga mempraktikkan akan hal ini. Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana dalam sejarah yang terkenal tentang beliau, beliau rahimahullah tidak pernah merebahkan punggungnya di lantai ketika tidur. Di mana beliau tidur? Beliau tidur di meja belajar. Dalam posisi beliau tidur di meja belajar, ketika tersadar ada sesuatu yang penting untuk dicatat, maka beliau bangun, nyatet lagi. Dan terus seperti itu, selama bertahun-tahun beliau lakukan seperti itu. Demikian pula para ulama yang lainnya, mereka adalah manusia-manusia yang sedikit tidur. Bahkan ditegaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, khaslatani tuqassiyanil qalba. Ada dua perbuatan yang bisa menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi keras. Yang pertama adalah kathratun naum, dan yang kedua kathratul akal. Yang pertama adalah banyak tidur, dan yang kedua banyak makan. Karakter manusia yang senang tidur dan tidurnya panjang, ini adalah karakter pemalas, dan karakter yang pemalas tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan, wa amma mufsidatul qalbi, di antara yang bisa menyebabkan rusaknya hati seorang hamba, al-khamsah, ada 5. Fayyallati asyara ilaiha, kemudian beliau isyaratkan beberapa hal itu. Di antara yang beliau sebutkan adalah kathratun naum, di antara yang bisa menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi keras, menjadi rusak adalah banyak tidur. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkan ketika kita menjadi orang yang banyak tidur, maka banyak di antara umur yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi hilang. Jika Anda dalam sehari menargetkan tidur 8 jam dalam sehari, sementara Allah memberikan kita waktu 24 jam, maka 8 jam itu sama dengan 1/3 umur kita. Kalau bapak ibu tidur dalam waktu 8 jam sehari, berarti Anda telah kehilangan 1/3 dari usia. Itu kalau kita hitung sejak mulai Anda balik. Dan bagi seorang muslim, dia tidak nganggur. Ada banyak kegiatan yang bisa dia lakukan. Ramadan itu bukan ruang untuk bermalas-malasan, bukan waktu untuk buang-buang hal yang sia-sia kesempatan kita. Ramadan adalah kesempatan untuk mendulang banyak pahala. Maka manfaatkan sebaik mungkin semua waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Jika Anda bisa berzikir, silakan berzikir. Anda capek zikir, baca Quran. Capek baca Quran, dengarkan murattal. Capek mendengarkan murattal, Anda bisa ganti dengarkan kajian. Dan ketika Anda capek dengan melakukan ibadah satu, pindah ke ibadah yang kedua, itulah seorang mukmin yang sejatinya. Dia manfaatkan waktu yang istimewa di bulan Ramadan ini untuk mendulang banyak pahala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita melanjutkan tema khutbah kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman jamaah yang lebih memilih tempat di belakang sementara di depannya masih kosong. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Wala yazalur rajulu yataba'ad hatta yuakhirhumullahu fil jannah." Ada sebagian orang yang secara sengaja memilih tempat jauh dari imam, sehingga Allah Ta'ala akhirkan dia ketika masuk surga. Waktu yang Anda gunakan untuk Jumatan sama sebagaimana yang lain, kurang lebih setengah jam. Maka sangat disayangkan
Kalau Anda berada di pinggiran, Anda memilih tempat yang berada di ujung, sementara bagian depan masih kosong. Kalau Anda mengharapkan pahala yang besar, lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Mendekatlah ke arah narasumber dan bukan memilih tempat yang jauh. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari apa yang tadi saya sampaikan di khutbah yang pertama, bukan berarti saya melarang Anda untuk tidur dan istirahat. Tidur dan istirahat diperbolehkan bagi seorang mukmin. Namun ada tidur yang berkualitas dan ada tidur yang tidak berkualitas. Tentu kita menghendaki tidur kita menjadi tidur yang berkualitas. Bagaimana bentuk tidur yang berkualitas itu? Yang pertama, tidur yang berkualitas adalah tidur yang dilakukan dengan niat agar nanti kita bisa punya tenaga baru untuk beribadah. Sehingga tidurnya orang mukmin adalah tidur sambil merencanakan ketaatan berikutnya. Dia ibadah, lalu dia lelah, kemudian dia tidur. Di tengah dia tidur, dia punya rencana, nanti setelah bangun agar saya bisa beribadah selanjutnya. Sehingga tidur yang berkualitas adalah tidur sambil merencanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidur untuk melepas segalanya, tapi tidur sambil merencanakan ibadah berikutnya. Dan itulah tidurnya para sahabat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena ketika sahabat Mu'ad tidur, niat beliau adalah agar nanti bisa tahajud di akhir malam. Orang akan sangat kelelahan, atau dia akan ngantuk, dia nggak kuat dengan aktivitas seharian di siang hari, kemudian dia tidak tidur di malam hari. Maka dia gunakan sebagian waktunya untuk istirahat dengan merencanakan setelah ini saya akan bangun untuk tahajud. Dan orang yang tidurnya semacam ini, apabila dia kebablasan sampai subuh, maka Allah tetap catat untuknya mendapatkan pahala tahajud. Wa kana naumuhu shadaqatun. Sementara tidur yang dilakukan adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian orang tidur di malam hari, ngedur dari mulai habis isya sampai subuh, atau mulai jam 9 atau jam 10 sampai subuh, diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih. Dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Ada orang yang diceritakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu kana yanamu hatta yusbih. Lalu disampaikan kepada beliau, orang ini tidur sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Bala syaitanu fi udhuni. Orang ini dikencingi oleh setan. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mahasiswa ketika Ramadan, dia bergadang. Ketika bergadang, lalu dia makan jam 12. Padahal belum waktunya sahur. Setelah itu dia tidur dengan niat bangun jam 7. Sudah tidak ada harapan untuk sholat subuh, tapi siang harinya dia puasa. Makanya dia makan banyak-banyak di malam hari. Ini apa-apaan? Seperti inikah yang disebut sebagai tidur yang berkualitas? Ada batas waktunya. Anda punya kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Jika orang yang tidur dan subuh bangun, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang telinganya dikencingi setan. Bayangin dengan mereka yang bangunnya jam 7 siang. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, tidur berkualitas bisa kita lakukan dengan cara mengamalkan sunnah ketika tidur. Anda ketika malam hari sebelum tidur, amalkan doa-doa dan praktek bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti membaca ayat kursi, membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke badan yang bisa dijangkau. Demikian pula membaca doa-doa tidur yang lainnya. Yang ini diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk jangan lupakan untuk